بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga perjumpaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita telah memasuki hari ketiga di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijrah. Dengan tadi tibanya waktu maghrib, berakhir hari yang kedua. Tentunya dengan segala materi yang telah kita bahas, telah kita sajikan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kita pertama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal yang telah kita tenun menjadi soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekedar itu, seluruh amal soleh dimaksud dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita berevaluasi diri sampai dengan masuk di maghrib menjelang isya ini, dari sekian aktivitas yang telah kita tunaikan, ada baiknya barangkali kemudian kita bisa tuliskan, kita bisa ukur, sehingga malam sebelum tidur kita bisa evaluasi untuk kita sempurnakan di hari berikutnya. Ya, sebagai contoh, di pertemuan yang lalu telah coba kami tawarkan menu-menu amal soleh, ya, berupa ragam sholat misalnya, jenis sholat sunnah di luar yang fardunya. Maka sampai dengan ke maghrib ini, ba'diyah maghrib, ya, kita evaluasi dari malam sebelum kemarin tahajud atau tidak, ya. Kemudian setelah itu masuk sholat-sholat sunnahnya dari yang qabliyah, subuh, sholat duha, syuruk sebelumnya, sampai dengan ke zuhur, asar, maghrib barusan, ya, mau masuk ke isya. Kalau ada yang kurang maksimal misalnya, baik segi penunaiannya sendirian atau berjamaah, kita coba tandai, ya, kita coba berikan catatan yang keesokan harinya. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur supaya Allah beri kesempatan dan kekuatan untuk menyempurnakan yang kurang-kurang tadi. Demikian bacaan Al-Quran kita, baik itu qiraah, sekedar baca, memperbanyak tilawah, memahami isi kandungan, ataupun juga tahfidz untuk mulai menghafal itu semua, dan amalan-amalan lain, terkhusus amalan puncak, ya, dari sunnah yang mungkin bisa dilakukan khususnya di 9 hari awal pertama Dzulhijjah, yaitu siyam, berpuasa yang punya nilai tersendiri dan amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan. Semoga bagi siapa yang berpuasa di hari ini diterima setiap amal ibadahnya, dan yang belum memiliki kesempatan, esok hari insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi saudari-saudari kita yang sering bertanya dari kalangan akhwat, jika memang tiba masa liburnya, masa haidnya, tidak harus kemudian berkecil hati, karena ada amalan-amalan yang lain yang bisa dimaksimalkan, sementara amalan-amalan rutin tertuliskan pahalanya berdasar keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering saya utarakan dalam kesempatan ta'lim. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahihan. Jika seorang hamba tengah sakit atau punya uzur semisalnya, ya, atau bahkan dalam keadaan safar, tak mampu mengerjakan amalan rutinnya, sedang ia telah terbiasa dan menginginkannya, tapi karena uzur syar'i tertentu tak bisa menunaikannya, maka pahalanya tetap tercatat sempurna. Baik, kita mencoba untuk melanjutkan kajian pendalaman terhadap makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keterangan yang sampai kepada kita dari para ulama-ulama yang tersambung sanad ilmunya kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan itu bertambah wawasan kita, ilmu kita, dan khususnya kekuatan, keyakinan, keislaman kita untuk bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan masuk kepada ayat yang kelima, ya, di surah Al-Baqarah setelah kita sempurnakan di pertemuan yang lalu, yaitu ayat yang keempat di surah Al-Baqarah. Nah,
sebelum kita masuki ke ayat yang kelima ini, ada baiknya teman-teman yang baru tersambung dengan kajian kita untuk mereview, ya, menyimak, melihat, mengamati, mencatat dan mengamalkan kembali ya apa yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan lalu, baik dari rangkaian surah Al-Fatihah, khususnya bahkan masuk ke ayat pertama Al-Baqarah sampai yang keempat, sehingga ada ketersambungan dari pembahasan yang akan kita utarakan. Dan dengan itu yang paling menarik nanti, ketersambungan ini menghadirkan pemahaman-pemahaman yang bisa menguatkan motivasi dan keimanan kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun sikap optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saya baca dulu ayat yang kelima, nanti kita coba pelan-pelan uraikan baik dalam pendekatan bahasanya yang terkait dengan fasahatul Quran, ya, keindahan, kefasihan dan kekuatan gramatikal Al-Quran yang beda dengan gramatikal bahasa Arab biasa, yang dengan itu kita akan temukan banyak sekali keistimewaan yang mengandung makna yang sangat berkesan. Juga tafsir, penjelasan-penjelasan terperinci yang disampaikan oleh para ulama yang bisa kita maksimalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, ada baiknya saya coba tuliskan dulu sehingga nanti teman-teman bisa melihat dengan lebih utuh, dan akan lebih baik barangkali dalam setiap kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution di hadapan kawan-kawan ada mushaf, ya, yang akan lebih bagus kalau mushaf itu ya mushaf terjemah, ya, dengan itu bisa nanti sambil mengamati, melihat, pun demikian yang ada tafsir walaupun mungkin berterjemah bahasa Indonesia, tidak ada masalah, nanti kita akan hadirkan pengayaan-pengayaan tersendiri. Mohon izin saya tuliskan sejenak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, demikian, ya, ala, ya, hudam mir rabbihim, demikian. Saya harakati dulu. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ya. Ini biarkan hukum bacaan saja nanti yang menghadirkan tanda, ya, baik nanti idgham misalnya bila gunnah atau di sini kemudian idgham bi gunnah. Wa ulaika, saya turunkan ke bawah untuk memudahkan pemaknaan. Wa ulaika humul muflihun. Humul muflihun, ya. Wa ulaika humul muflihun. Baik. Ini ayat yang kelima di surah Al-Baqarah. Mari kita simak baik-baik. Ulaika, dan mereka itulah, ya, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, yang lekat, ya, saya terjemahkan mengambil konteks kebahasaannya, yang lekat dengan petunjuk, ya, pedoman, pendampingan. Nanti kita lihat mir rabbihim, dari rabbnya, ya, dari rabb mereka, karena bentuknya jama saya masukkan kata merekanya. Dan wa ulaika, dan duanya itu dan ulaika, mereka itulah, ya, humul muflihun. Humnya bentuknya taukid, diartikan yang pasti, ya, atau bisa dikatakan benar-benar, ya, yang pasti. Muflihun, akan sukses dan bahagia, sukses dan bahagia. Baik, ayat kelima di surah Al-Baqarah ini seakan memberikan satu jaminan, garansi, sekaligus mengandung apresiasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan-golongan tertentu yang dianggap spesial oleh Allah. Ya, saya katakan spesial oleh Allah,
ya, khaliq, bukan oleh makhluk. Kalau yang dianggap spesial oleh makhluk itu sifatnya terbatas. Ya, karena makhluk punya keterbatasan, maka seluruh sifat yang hadir, yang nampak dari makhluk pun sifatnya apa? Terbatas. Ya, karena itu jika ada seorang misalnya, taruhlah dia dimuliakan di satu tempat tertentu karena punya sifat keterbatasan, maka di tempat lain belum tentu kemuliaan dan keistimewaan ini bisa hadir. Orang yang dimuliakan di Jakarta belum tentu di Palembang dia dikenal. Orang yang dimuliakan di Palembang, di Jakarta, belum tentu kemudian, misal di Papua, dia pun mendapat kemuliaan yang sama. Orang yang bahkan dimuliakan di Indonesia, belum tentu di negara lain punya kemuliaan yang sama. Tadi, karena makhluk, dalam hal ini manusia, punya keterbatasan, maka seluruh sifat-sifat, respon-respon, segala aktivitas yang lahir dari yang terbatas ini, maka sifatnya punya keterbatasan. Tentu sangat berbeda dengan Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak punya batas dalam segala hal. Karena itu ketika Allah memberikan sebuah garansi, maka garansinya akan menjadi tanpa batas. Bahkan bisa menembus batas-batas yang disimpulkan oleh manusia, tidak akan melewatinya. Dalam bahasa manusia, mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sudah banyak bentangan itu dalam Al-Quran. Bukankah sering kita tampilkan, ya, mohon izin, mohon maaf, seorang Nabi Zakaria misalnya, kan, yang bahkan istri beliau divonis secara medis sudah menopause dan mandul, katanya tidak akan punya keturunan, tapi batas menurut manusia itu bagi Allah tak berlaku. Ya, ketika ketentuan Allah hadir, mengandung maka mengandung, melahirkan melahirkan. Nah, bagaimana kemudian itu bisa hadir? Itu bisa hadir dengan cara pendekatan seorang hamba kepada Allah, sehingga dengan pendekatan yang tertentu, yang luar biasa, yang istimewa, maka lahirlah kemudian ketetapan Allah yang istimewa, yang menembus batas-batas yang tadi menjadi sekat dalam kehidupan. Ya, jika Anda berkata, berasumsi itu kan Nabi, ya kan? Itu istri Nabi, istri Rasul. Nah, mari kita ambil, ya, hal-hal yang lain, contoh-contoh lain yang terambil dari orang-orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Bahkan kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan ada yang satu keluarga, ya, keluarga besar Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dengan amalan-amalan tertentu bisa dengan izin Allah menghadirkan Maryam yang punya keistimewaan. Dari rahim seorang perempuan suci, Maryam terlahir bahkan Nabi dan Rasul, Isa alaihissalam. Ya, karena itu saya ingin katakan, ketika Allah mengungkapkan apresiasi yang sangat luar biasa pada kalangan istimewa yang spesial dalam pandangan Allah, maka kalimatnya tidak menggunakan diksi biasa. Kalimatnya menggunakan kata tunjuk yang mencakup karakter yang menghadirkan ketinggian. Jadi ada kata tunjuk, ya, isyarah tunjuk itu, ya, yang menghadirkan karakter spesifik khusus, beda dengan yang lain, dan saat yang bersamaan menunjuk ketinggian. Itulah dalam bahasa Arab yang disebut dengan ulaika. Ini poinnya. Nah, jadi kalau sudah menggunakan kata ulaika, ya, itu nanti secara umum, ya, secara umum itu berbeda dari yang biasa. Ya, menunjuk sesuatu yang istimewa, walaupun nanti konteks ini bisa positif, bisa negatif. Kalau sifatnya positif, karakter sebelumnya, karena mengerjakan satu kegiatan tertentu, amalan tertentu, sifatnya positif. Ya, misal ibadah, keikhlasan, sholat, baca Al-Quran, positif semua, maka kata ulaikanya pun akan membawa makna positif. Jadi ini golongan spesial, punya karakter istimewa dan ditinggikan oleh Allah, jauh dari karakteristik orang-orang biasa. Tapi bisa jadi, ini pun bisa negatif. Kalau ada orang-orang dengan karakter tertentu, dia mengerjakan perbuatan yang kotor, yang salah, dan ini tidak biasa, extraordinary, gitu kan? Jadi sesuatu yang nggak semua orang mengerjakan itu, dan dia menekuni itu celakanya. Ya, makanya nanti ketika ada orang-orang berbuat satu kemaksiatan tertentu dan dipertahankan itu sampai wafat, coba Anda bayangkan, karakter manusia itu kan taubat, gitu ya. Setan tidak bertobat. Makanya dicontohkan ketika Nabi Adam diizinkan dalam tanda petik, ya kan, berbuat kesalahan, maka apa yang ingin ditampakkan oleh Allah untuk menunjukkan karakteristik kemanusiaannya, ya, dengan sifat kemanusiaannya bisa salah, bisa keliru, ya, tapi
lihat baik-baik, sifat kemanusiaan itu diberi jalan oleh Allah untuk bertaubat. Karena itu, keadaan Nabi Adam yang ketika diberi izin oleh Allah, itu untuk menunjukkan pesan kepada anak cucunya, inilah fitrah kemanusiaan. Kalau fitrah kenabian, ada keterjagaan. Fitrah kemanusiaan ketika keliru, diberi jalan untuk taubat. Karena itulah ketika Nabi Adam diizinkan oleh Allah, kemudian sampai berbuat keliru itu untuk menunjukkan ini cara pulangnya bagi anak cucunya yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 37. Nanti kalau kita sudah sampai, ya bagaimana diceritakan dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah petunjuk kalimat taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, maka Adam bertalaki. Coba bayangkan. Ya, Adam bertalaki, belajar langsung dari Rabbnya. Jadi ini saking indah, sayangnya Allah kepada kita. Allah Maha tahu. Setan itu begitu durjana. Ya, siasatnya begitu tajam. Godaannya begitu halus, ya. Was-wasnya begitu dahsyat, bisa meresap ke dalam nafsu yang paling dalam, yang bersanding dengan takwa di dalam jiwa. Tidak semua makhluk anak cucu Adam manusia itu bisa sukses mengatasinya. Karena itu ketika diketahui, ya teman-teman sekalian, dan Allah Maha mengetahui semua tindakan manusia. Dengan semua itu diberi jalan oleh Allah. Kalau nanti ada yang gagal pun karena digoda setan, cepat ambil jalan kembali. Saking sayangnya Allah. Kalau kita mengerti betapa cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita, tentu Masya Allah tidak cukup rasanya semua yang bisa keluarkan di lisan kita untuk mensyukuri semua nikmat dan kasih Allah kepada kita semua. Nah, kembali, ya, karena manusia itu tadi sifat karakteristiknya bisa salah karena ada kecenderungan nafsu yang digoda setan, tapi saat keliru diberi jalan untuk bertobat, maka dia bertobat. Ya, fataba alaihi, maka diampuni, kemudian dosanya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia. Setan tidak, seperti pernah kami uraikan ya dalam kesempatan-kesempatan yang lalu. Ingat pada program Sitama itu ya, serupa tapi tak sama. Setan salah, dia nggak tobat. Nah, karena itu kalau ada manusia berbuat salah terus dia tidak mau tobat, itu extraordinary crime. Awas tuh, ya itu kejahatan yang sangat fatal dalam syariat. Itu fatal. Karena itu ketika dia kembali dihisab di hari kiamat, tak punya modal kesalehan, hanya pulang bawa kesalahan dan tidak dimanfaatkan sifat taubatnya sampai kembali kepada Allah, maka disebut dengan kalimat ulaika. Cuma muaranya sangat buruk sekali. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini mereka ini nih. Ya, ayo kamu tuh yang merasa tinggi saat di dunia, yang merasa paling hebat, yang merasa spesial. Tapi spesial kamu dalam konteks yang negatif kata Allah. Maka kenegatifan engkau pun diapresiasi dalam tanda petik ketika pulang. Dan semua kita akan pulang. Hati-hati ya, hati-hati. Setiap manusia pasti akan wafat. Yakin itu. Dan akan membawa pertanggungjawaban dari semua kegiatannya saat dia kembali kepada Allah. Bahkan saat mulai terpisah, ya, roh dengan raganya saat di dunia, dikala itulah kemudian seluruh aktivitas kegiatan dunianya akan mulai mendapatkan pertanggungjawaban dan punya persiapan saat akan kembali. Ya. Ketika mempertahankan keburukan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka akan mendapatkan satu ganjaran menjadi temannya neraka. Temannya neraka dan kekal di dalamnya. Nah, ini ya, jadi ini bisa menjadi konteks positif dengan kegiatan-kegiatan positif yang didahului sebelumnya, atau bahkan ini bisa beralih bernegasi menjadi negatif jika didahului oleh perbuatan salah sebelumnya. Ya, maka mereka itulah, kita teruskan dulu sebentar ya. Ada hudan min rabbihim, yang akan lekat dengan petunjuk dari Rabbnya. Ya, ada hudan. Ini menarik. Ya, hudan sudah kita bahas teman-teman. Ya, hudan berarti pedoman. Hudan berarti petunjuk, bukan sekedar pedoman, tidak hanya petunjuk, tapi pedoman yang bisa memudahkan pada setiap aktivitas. Petunjuk yang mengantarkan pada kesuksesan, pada kebahagiaan, ya, pada solusi dalam setiap persoalan, mengantarkan pada kedamaian dalam kehidupan, meningkatkan semangat dalam beribadah. Ya, itu hudan. Kita telah bahas pada ayat yang kedua pada episode terdahulu. Tapi yang menjadi sisi terpenting bahasan kita ketika menggunakan kata ala, ini poinnya. Ya, ala itu kan di atas. Ya, kalau teman-teman sekalian kembali ke bahasa Arab,
tapi juga menjadi huruf jar dalam konteks ini. Apa rahasia di balik kata itu sehingga bahasan kita kemudian disandingkan dengan azan yang telah berkumandang? Kita jeda dulu, jawab kalimat azan, tunaikan sholat. Setelah sholat isya kita lanjutkan kembali insya Allah. Kita lanjut setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat beserta amalan sunnahnya. Semoga kita bermohon senantiasa kepada Allah bagi yang telah menunaikan salat Isya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi sebagian daerah yang belum masuk waktu sholat isya, dan tadi kami mengamati ada juga beberapa teman-teman yang di luar Indonesia yang menyebar di berbagai negara juga terhubung dengan program kita, bahkan ada yang masih jam 3 ya, belum masuk bahkan ke waktu asar. Kami tetap mensupport, mendorong dan juga mendoakan agar senantiasa menjaga waktu sholat dengan baik dan meniatkan semua itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah bagi saudara-saudari kita yang sampai malam hari ini belum mengambil petunjuk hidayah Allah untuk berislam, semoga dikuatkan hatinya, ditanamkan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam pengajian surah kedua Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tadi telah kita ulas sejenak sebelum masuk ke sholat isya bahwa ada golongan yang diapresiasi secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan, diistimewakan, yang menunjuk pada satu karakteristik amalan dalam konteks ini positif yang mereka telah kerjakan, sehingga disampaikanlah kemudian firman Allah dengan penggunaan diksi ulaika, menunjuk pada segala makna yang telah kita utarakan. Kemudian ada hudam min rabbihim, ada hudan juga telah kita uraikan dengan panjang lebar. Bagi yang baru bergabung bisa kemudian terkoneksi dan mereview kajian kita sebelumnya, juga bahkan sebelum isya tadi telah kita kuatkan sejenak dengan pengayaan kata hudan. Yang paling menarik ketika ada kata ala sebelumnya. Ala ini di gramatikal bahasa Arab standar, khususnya di ilmu nahwu, masuk dalam kategori huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya secara harakat berharakat kasrah secara normal. Ya, jika bukan kata-kata tertentu, ya. Ada 9 setidaknya yang umum digunakan sebagai huruf jar, menjadikan kalimat setelahnya secara umum normal berharakat kasrah, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Jadi kalau ada kalimat didahului oleh huruf-huruf ini, umumnya setelahnya berharakat kasrah. Min misalnya kan di Al-Quran, minal jinnati kan, wan nas, jadi harakatnya kasrah. Pun demikian dengan ala, ya. Ini juga harakatnya asalnya kasrah, ya. Cuma kondisi kalimatnya berbeda dengan kalimat biasa karena huruf akhirnya ada illat tidak menerima harakat, ya. Maka harakat ini kemudian tidak nampak dan tanwinnya maju ke huruf sebelumnya. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi kalau kita nanti kembalikan kepada ilat sarafnya atau qalbu makani dari perubahan-perubahan huruf, atau nanti perubahan dan penyesuaian kata, pembahasannya akan lebih melebar kembali. Tapi yang ingin saya ingatkan, ala tidak sekedar menjadikan kalimat setelahnya punya hukum majrur, ya, dengan harakat kasrah secara standar, tapi juga menghadirkan makna kedekatan, sesuatu yang lekat, ya. Karena itu kata ala ini walaupun standarnya diartikan di atas pada umumnya, ya, dan di atas itu punya dua kata, ada fauqa juga di atas, ya, ala juga di atas. Kalau saya mau ilustrasikan begini, ini saya mau katakan ini kitab, ya,
kitab buku. Buku ini berada di atas meja posisinya. Ya, buku ini berada di atas meja. Kalau dia menempel seperti ini, maka saya gunakan kata ala. Menempel lekat dengan meja. Saya katakan al-kitab 'alal maktab. Ya, buku ini di atas meja. Ya. Tapi kalau saya angkat begini sehingga ada jarak antara buku dengan meja, ini masih di atas. Ya. Tapi ada jarak, maka saya katakan dalam bahasa Arab al-kitab fawqal maktab, menggunakan fawqa. Ya, al-kitab fawqa al-maktab. Jadi ini ada jarak, yang ini lekat tidak ada jarak. Dari sini saya ingin katakan, dengan cukup menggunakan kata ala saja, maka kalimat setelahnya itu terikat, ya. Karena itu terbawa hukumnya menjadi jar, nempel begini. Apalagi kemudian dalam konteks ini penggunaan katanya menggunakan ala yang menunjuk makna lekat, nempel. Jadi kalau menggunakan kata fauqa, maka hudan yang dimaksudkan, pedoman, petunjuk yang dibincangkan, yang dijaminkan di sini, itu belum nempel ke orangnya. Ya, mungkin satu keadaan dapat pedoman, mudah. Tapi ketika datang masalah lain, belum tentu mudah untuk diatasi. Tapi ketika Allah di sini menetapkan diksi ada, sebelum kata hudan, ya, seakan-akan ingin memberikan gambaran saking spesialnya golongan ini, saking mulianya, saking tingginya derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai pedoman yang memudahkan kehidupan, mengantarkan pada kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, itu dilekatkan oleh Allah dalam setiap titian aktivitas mereka. Di seakan-akan kemanapun beraktivitas, itu mereka lekat dengan petunjuk Allah. Ya, indah sekali bekerja lekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dengan nilai-nilai Rabbani, ya, nilai-nilai penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang ini ketika lekat dengan petunjuk Allah, kemanapun beraktivitas, maka dia akan terjaga dalam rel nilai-nilai kebaikan, rel kesolehan. Ya, mustahil orang yang lekat dengan petunjuk Allah itu akan korupsi, mustahil. Karena ketika lintasan di pikiran itu akan mengerjakan, ya, ajakan mengerjakan perbuatan maksiat itu tiba, maka petunjuk itu yang akan mematahkan, ya, mementahkan dan menanggalkan semua itu untuk tidak hadir dalam dirinya. Pun demikian ketika hadir persoalan-persoalan, ya, mohon maaf, bukan berarti nggak punya masalah. Tapi masalah itu ketika datang bersanding dengan petunjuk yang memudahkan, jadi seakan-akan ringan persoalan yang dihadapi itu. Ya, jadi ini yang ingin saya katakan. Ada golongan spesial yang pedoman, petunjuk, segala kemuliaan itu dilekatkan oleh Allah dalam setiap titian aktivitasnya. Ada petunjuk yang melekat di matanya, sehingga pandangannya itu anti kepada maksiat, anti pada yang salah. Jadi begitu menatap gambar-gambar yang tak pantas, dia bisa alihkan. Ya kan? Ada petunjuk di telinganya, sehingga ketika dia mendengar sesuatu yang tidak pantas, dia enggan untuk mendengarnya, dia palingkan. Ya, ada petunjuk di lisannya, sehingga ketika ada bisikan untuk mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, salah itu tak bisa keluar di lisannya. Seakan-akan dia tidak punya pulsa kesalahan. Ya, yang ada pulsa kesolehan, sehingga lisan ini terhambat berkata yang salah, terarahkan kepada yang soleh. Demikian pada tangan sampai dengan ke ujung kakinya. Ya, dari mana petunjuk ini datang? Ini min rabbihim. Dia datang dari Rabb mereka, spesial. Ya, bukan petunjuk-petunjuk yang didapatkan dari pendidikan formal, kan? Kan ada pedoman pendidikan formal, ya, dari bahkan TK, SD, SMP, SMA, ya, kuliah S1, S2, S3. Bukankah semua pendidikan itu membentuk karakter, ya, dalam kehidupan kita, menambah wawasan, membentuk sebuah sikap yang ditransformasikan sebagai tindakan keseharian kita menjadi rutinitas dalam kehidupan, ya kan? Ya, tapi tadi karena sifatnya ini terkumpul dari karakteristik manusia, ya, sifat-sifat yang dituangkan oleh manusia, berbagai macam nalar, berbagai macam pemikiran dituangkan dalam sebuah pedoman, ada kurikulum. Karena sifatnya manusia punya dengan sisi kebaikan, pasti punya nilai baik. Tapi tadi karena punya keterbatasan, maka sifat itu pun akan terbatas. Ya, karena itu boleh jadi apa yang dipelajari di Indonesia mungkin bisa tidak sama dengan yang dipelajari di Jepang, ya, di Eropa, atau ada prinsip-prinsip umum yang sama, serupa. Ini pelajaran sama juga dengan di tempat lain, tapi prakteknya bisa berbeda. Karena karakteristik lingkungan yang bisa membentuk sebuah karakter bisa beda satu dengan yang lainnya. Tapi ketika semua bimbingan itu datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala,
yang menguasai segalanya, yang bisa menggerakkan lingkungan, tampak dan tak tampak, bisa menggerakkan malaikat, bisa menggerakkan angin, bisa menggerakkan udara, bisa menggerakkan segala hal dalam kehidupan kita, bisa melembutkan hati orang-orang sekitaran kita. Ya, maka apa yang menjadi batas dari setiap kebahagiaan dan kesuksesan yang kita akan jangkau itu? Mustahil. Di kemanapun dia berpijak, baik ada di tempat, ya, bahkan even itu dia di Indonesia atau keluar dari Indonesia, tetap ketika dia mendapat jaminan, garansi, petunjuk, hudan dari Rabbul Alamin, maka kemanapun dia melangkah, itu akan lekat dalam kepribadiannya. Nah, yang paling menarik, di sini Allah menggunakan diksi kata Rabb. Ya. Dari sekian nama yang diperkenalkan dalam Al-Quran, yang menjadi Al-Asma'ul Husna, ya, wasifatihil ula. Jadi nama-nama terindah, terbaik yang disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Tapi yang paling menarik di sini Allah menetapkan diksi menggunakan kata Rabb yang menunjuk pada sifat rububiyahnya. Ya, sifat ini yang menjadikan hadir aspek pemeliharaan. Dengan sifat ini Allah memelihara. Dengan sifat ini Allah maha merawat, menyembuhkan saat sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, memberikan segala kebutuhan, menyempurnakan setiap harapan-harapan. Jadi semua yang kita butuhkan dengan sifat rububiyahnya dan dengan nama yang disandangnya Rabb, maka dengan itu ada jaminan untuk diberikan saat kita memang membutuhkan itu semua. Bahkan dahsyatnya bisa hadir sebelum kita mintakan. Itulah sebabnya saat perjanjian pertama kali, teman-teman sekalian, ini diingatkan kembali ya, supaya kita sadar bahwa kita pernah melakukan perjanjian ini sebelum terlahir, dalam rahim ibunda kita, khususnya saat kandungan itu mencapai usia 4 bulan, saat roh mulai ditiupkan, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, Nabi selalu benar dan dibenarkan segala hal yang melekat kepada beliau. Qala, Nabi pernah bersabda, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Setiap kalian kan berproses dihimpun di perut ibundanya, di rahim ibundanya. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa yang kemudian berkumpul, ya, dengan ovum, berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kan? Kemudian tsumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga, ya, ini sudah usia 4 bulan, sudah mulai menjadi mudghah. Ini sudah dalam bahasa kedokteran sekarang bahkan, ya, mudghah, daging sekratan yang mulai tampak terlihat bentuknya. Ketika sampai usia 4 bulan ini, ya, 120 hari, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat, fayanfukhu fihi roh, maka diperintahkan untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan sudah ada rohnya. Nah, ketika ini, ya, sudah ada nampak roh, ya, di dalam janin tadi yang terkandung, maka ada dialog yang terjadi. Apa dialog itu? Bisa kemudian kita amati, diabadikan dalam Al-Quran. Ini langsung informasi dari Allah sang pencipta kita. Kalau Anda ingin update tentang handphone, tanya pada pembuat handphone. Anda ingin update tentang mobil, cari, ya, insinyur-insinyur pembuat mobil. Anda ingin update tentang kemanusiaan kita, tanyakan kepada Allah sang pencipta. Maka Allah sampaikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172, wa idh akhadha rabbuka, pakai Rabb, ya, min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, Rabb, ya, qalu bala syahidna. Masih ingatkah engkau ketika Allah mengambil komitmen perjanjian dengan semua anak cucu Adam ketika dalam proses kandungan ibundanya, ya, perhatikan baik-baik, alastu bi rabbikum, apakah kalian, ya, berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabb kalian. Perhatikan diksinya, pilihan katanya Rabb. Jadi Allah sendiri yang langsung menyampaikan, hei, aku kan Tuhan kalian, jangan khawatir, bahkan sejak di kandungan ini aku menjadi Rabb untuk kalian, ya, aku yang akan memberikan segala kebutuhan. Aku yang menempatkan kalian nyaman di dalam tempat yang mungkin orang melihat sempit ini. Ya, aku akan memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman sampai engkau terlahir pun. Aku yang mencukupkan segala kebutuhan, menyembuhkan saat sakit, memaafkan kalau salah, kalau engkau mau bertobat, mengampuni dari dosa. Ya, memberikan segala kebutuhan-kebutuhan, memberikan capaian harapan-harapan. Ya, apakah dengan ini engkau berkomitmen menjadikan aku sebagai Tuhan dan tidak menyimpang?
Maka semua berkata, qalu bala syahidna. Tentu saja ya Allah, kami bersyahadat. Tuh ya. Jadi ini yang menjadikan fitrah kemanusiaan kita terbawa. Sehingga saat kemudian terlahir pun kita ingin mendapatkan harapan-harapan, punya persoalan dan mulai mengadukan, ingin memohon, ingin meminta. Ya, baik dari kekurangan yang kita rasakan, ingin segera dicukupkan kebutuhannya, sakit ingin disembuhkan, ya, kemudian yang lain-lainnya, minta kita. Maka fitrah kemanusiaan dengan komitmen tadi menjadikan permohonan pertama kali kita kepada Allah menggunakan kalimat Rabb. Karena itu banyak doa dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat Rabb. Ya, doa pertama Nabi Adam ketika bertaubat kepada Allah, ya, Quran surah ke-7 ayat 23. Dan taubat ini sesungguhnya contoh untuk anak cucunya, untuk kita ini. Kita yang paling berhak untuk memohon dengan kalimat ini. Dalam konteks apa? Dalam konteks kesalahan yang mungkin banyak kita kerjakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menggunakan kalimat Rabb. Ya, yang lainnya lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabb. Al-Baqarah di akhir ayatnya, ayat 286. Bahkan doa minta kebaikan dunia akhirat pakai Rabb. Yang Anda sebut dengan doa sapu jagat itu, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabb. Ya. Inti esensi dari kalimat ini saya ingin tunjukkan betapa sifat rububiyah, ya, sifat perawatan, sifat pemeliharaan, sifat pendampingan, sifat pemenuhan segala kebutuhan, sifat pengabulan dari doa, sifat pemaafan, pengampunan dari salah dan dosa, itu mewakili konteks ini. Dan nama Allah yang menyandang semua kemuliaan ini disebut dengan Rabb. Apa yang menjadi kaitan dengan pembahasan kita? Ketika Allah menetapkan diksi Rabb yang melekat pada kalimat hudan ini, seakan-akan Allah yang memberikan isyarat, hey, orang-orang spesial ini yang akan beraktivitas ini, aku dengan segala sifat rububiyahku, ya, yang punya sifat memberikan segala kebutuhan, mengampuni dosa, memaafkan salah, menyembuhkan sakit, mendampingi dalam setiap kegiatan, maka sifat ini akan diturunkan, ya, segala kemuliaannya mendampingi setiap langkah hamba-hamba Allah yang istimewa ini berupa hudan. Jadi seakan-akan setiap langkahnya itu, ya, itu diperhatikan oleh Allah, diberikan petunjuk. Karena ini orang-orang ini spesial. Jadi ada semacam gerakan dalam tubuhnya itu yang menjaga setiap aktivitas hidupnya itu selalu bermanfaat dan terukur. Bisa masuk ke masjid otomatis kaki kanan. Jadi begitu akan masuk, nggak sadar mau kiri itu bisa ditarik lagi gitu. Keluarnya kiri gitu. Itu otomatis itu. Ke kamar mandi masuk kiri, keluar kanan. Itu baru kaki. Ya, tadi yang saya katakan ada bimbingan di mata, di telinga, di hidung, ya, di mulut sampai ke ujung kaki. Jadi indah gitu. Ya, bahkan di pikiran. Ketika ada satu prasangka yang nggak enak, dikembalikan kepada yang baik lagi. Kenapa? Karena setiap aktivitasnya dibimbing dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hudan. Ya. Maka wajar kalau orang seperti ini pasti bahagia. Orang seperti ini ya pasti mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Ya, karena Allah yang bimbing. Anda skripsi dibimbing dosen saja yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling cerdas, pasti Anda dapatkan kemudahan. Sekarang yang bimbing Anda Allah. Berapa percepatan yang terjadi dari semua itu? Ya, karena itu ayat ini kemudian disempurnakan dengan kalimat yang sangat indah, wa ulaika, dan otomatis mereka itu orang-orang spesial ini. Disebutkan lagi untuk menunjuk sifat spesialisasinya. Hum. Ini dalam ilmu balaghah ini disebut taukid namanya. Taukid, ya. Ya, seperti ini. Kalau di ilmu saraf dhamir, ya kan? Tapi dhamir itu dibagi dua, kata ganti, ya. Muttasil, munfasil. Ya, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini dhamirnya bentuknya jama' lil ghaib, menunjuk bentuk jama' pada orang ketiga yang dibicarakan. Kalau belajar ilmu saraf sampai di situ. Tapi kalau kita masuk kepada ilmu balaghah, ini dhamir munfasil. Munfasil itu terpisah, nggak nyambung dengan kalimat sebelum atau setelahnya secara struktur.
Ya, jadi ini kalau munfasil tuh kalau dihilangkan juga bisa ditutup. Ya, kalau kalimatnya ditutup begini bisa dikatakan wa ulaikal muflihun di luar Al-Qur'an. Tapi ketika kalimat ini dimunculkan, nah maka ini nanti berubah fungsinya di ilmu balaghah menjadi taukid namanya, penguat. Sesuatu yang memberikan garansi, jaminan, penegas. Ya, seakan-akan Allah ingin berkata begini, dan mereka itu aku tegaskan, aku jamin. Kalau terjemahannya lebih bagus menggunakan kata pasti. Pasti al-muflihun menjadi golongan orang-orang yang sukses dan bahagia. Baik, sekarang pelan-pelan. Saya belum akan jelaskan ini dulu. Nah, saya ingin jelaskan yang ini dulu. Kita baru mengkaji kata-katanya, kita belum masuk ke makna tafsirnya. Disabar ya, mengajinya sabar, pelan-pelan, supaya kita mendapatkan kenikmatan dan kedalaman makna, sehingga menghadirkan wawasan yang luas dan menjadi bimbingan yang utuh saat kita akan menerapkannya dalam kehidupan. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, sekarang kita katakan, siapa mereka ini? Ya, ini tafsirnya mulai masuk. Siapa mereka yang istimewa ini? Yang ditinggikan oleh Allah ini? Yang dapat jaminan kesuksesan, kebahagiaan dalam setiap titian aktivitas yang mereka lakukan. Siapa? Maka paling gampang rujuk lagi pada keterangan sebelumnya. Jadi di kaidah tafsir itu begini, kalau ada satu ayat yang kita sedang bahas, misal ini ayat kelima nih surah Al-Baqarah. Nah, ayat yang dibahas ini disebut dengan siyak namanya. Ya. Konteks pemaknaannya apa nih ayat ini yang kita bahas? Untuk mengetahui secara sempurna, secara utuh pemaknaan ini, maka lihat korelasinya dengan ayat sebelum dan setelahnya. Jika kita ingin melihat ayat sebelumnya, maka disebut dengan sibak namanya. Ya, sibak, ayat yang mendahului ini, yang sebelumnya. Korelasi dengan ayat setelahnya disebut lihaq namanya. Lihaq. Ya, lihat ayat setelahnya. Apa hubungan dengan ayat sebelum dengan ayat setelah? Ya, karena ayat ini muncul di ayat yang kelima, teman-teman sekalian, ya, dan kita belum bicara pada ayat yang ke-6, ke-7 dan sebagainya, maka yang paling memungkinkan kita lihat keterkaitannya dengan ayat sebelumnya. Sibak. Ya, yaitu sebelum 5 ada ayat 4, ada ayat 3, ada ayat 2, ada ayat 1. Apa kaitan ayat yang kelima ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Yuk kita cari. Mereka itu kan kata ganti yang menunjuk pada orang ketiga dalam bentuk jama, ya. Dia jamanya mereka kan. Perhatikan baik-baik. Allah bisa mengatakan hum, mereka juga, tapi di sini pakai ulaika. Tadi saya telah jelaskan untuk menunjuk ketinggian mereka, untuk menunjuk satu yang istimewa pada diri mereka. Nah, sekarang kita lihat siapa mereka itu. Maka untuk menemukan kata mereka ini, lacak lagi kapan kata mereka muncul di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Yuk kita lihat. Alif Lam Mim. Belum muncul kan? Baik, ini sudah kita jelaskan maknanya untuk menunjukkan kesempurnaan Al-Quran dengan segala keluasan maknanya, kedalaman maknanya, juga tantangan bagi orang-orang yang meragukan untuk menghadirkan semisal Al-Quran yang disusun dari huruf-huruf yang keluar dari tempat keluarnya huruf makhraj mereka, baik dari alif, ya, dari bagian rongga paling dalam, tempat suara a, kan, sampai kemudian lam, sampai ke lidah, mim, sampai keluar di bibir. Silahkan, itu telah kita uraikan, lacak lagi pada keterangan yang sebelumnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua keterangan dalam Al-Quran itu begitu agung, begitu tinggi, bersumber dari zat yang paling tinggi yang tak mampu kamu jangkau. Tidak seperti yang kau bayangkan, tidak seperti yang kau tuduhkan. Ya, kalau mau tuduh datangkan bukti, jangan sembarangan cuma nuduh nggak ada keterangan. Tapi diyakinkan kau tak akan mampu. Karena itu jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah ragu pada kandungannya. Hudal lil muttaqin. Maka isi Al-Quran ini akan menjadi pedoman petunjuk segala kemuliaan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, orang-orang yang bertakwa. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna, yang mereka itu, ditemukanlah kemudian kata mereka. Sini, korelasinya dengan ayat ini. Yang ketiga, juga yang kedua. Di ayat ketiga ada kata alladzina, orang-orang yang, ya, orang-orang yang, ya, orang-orang jamak kan bentuknya. Maksudnya
Ini menunjukkan sifat orang-orang takwa. Masih ingat instrumennya yang sebelumnya? Ya, punya amalan hati, punya amalan fisik, punya amalan harta, punya keterkaitan dengan segala petunjuk yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka segala sifat ini ditunjukkan melekat pada orang takwa, yaitu orang-orang yang punya sifat begini, 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 begini. Bukankah kalau kita ingin rujuk lagi, bahasa yang paling gampang jangan sebutkan lagi kan? Ya, sifat-sifatnya cukup katakan mereka. Ya. Nih, dalam bahasa Indonesia saya katakan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang di Masjid Al-Ihsan ada orang-orang yang sedang beribadah, ada orang-orang yang sedang baca Al-Quran, ada orang-orang yang sedang mengaji, mengkaji, mendalami hadis, dan seterusnya. Lalu saya akan mensifati mereka, ya. Maka saya tidak perlu lagi katakan orang-orang ini, orang-orang yang tidak. Saya cukup katakan mereka, ya, mereka orang-orang yang sangat baik. Maka di sini Allahu Akbar, kita temukan keterkaitannya. Orang-orang yang istimewa itu, mereka itu, siapa mereka ini? Kembali kepada ayat ini. Orang-orang takwa yang punya sifat-sifat yang disebutkan dari ayat 3 sampai 4. Yang kalau kita keluarkan lagi, satu, mohon izin, ya, saya coba hapus dulu ini untuk memudahkan. Bismillah. Satu, yaitu orang-orang yang punya amalan hati dalam arti beriman. Kedua, rajin menunaikan salat. Ketiga, senang berinfak. Keempat, mampu menjalankan semua petunjuk yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, baik berupa Al-Quran ataupun As-Sunnah dalam bentuk ilmu dan hikmah. Tuh, 4 ini. Jadi orang-orang ini, ya, orang-orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apresiasi karena mampu mengerjakan amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah. Ada amalan hati, ya kan? Ada amalan fisik di sini, ada amalan harta, ada petunjuk yang diikuti. Singkatnya, 4 poin yang disebutkan ini untuk menunjuk pada golongan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang takwa inilah orang-orang yang akan diberikan garansi oleh Allah untuk mendapatkan segala kemudahan hidup. Orang-orang takwa inilah yang akan dibimbing oleh Allah dalam setiap titian aktivitasnya. Karena itu pantas kalau di Al-Quran, kalimat takwa itu selalu lekat dengan segala keistimewaan. Kalau nggak percaya silahkan cek. Ya, saya beri contoh misalnya. Orang takwa jika punya persoalan, itu akan cepat diberikan jalan keluar. Semakin tinggi tingkat takwanya, semakin cepat diberikan jalan keluarnya. Contoh di Al-Quran surah ke-65. Ya, di akhir ayat kedua, ketika Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Teruskan sampai ke awal ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya, ditakwanya terus naik. Semakin naik takwanya, ketika ia punya persoalan, yaj'al lahu makhraja. Semakin cepat Allah memberikan jalan keluar. Sulit rezeki, ya bagi dia mudah karena Allah punya sifat Razzaq dan punya janji dengan sifat rububiyahnya untuk memberikan segala kebutuhan. Maka dari itu ketika orang mengatakan ada keterbatasan nih, nggak mungkin nih, situasi COVID nih, sulit nih, ada batas. Orang ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rezeki oleh Allah dari sisi yang tidak dia duga-duga. Ya. Jadi nggak khawatir, manusia punya batas, perusahaan ini nggak bisa menampung Bapak. Mungkin Bapak saat ini tidak bisa bekerja lagi. Tidak apa-apa, barangkali Allah ingin pindahkan saya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Bukankah Allah yang memberikan rezeki? Ya. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya Allah cepat memberikan rezeki itu? Ya, maka dekati Allahnya. Ini yang harus dilakukan. Ya, bukan menghabiskan waktu dengan sifat penyesalan, pesimis, mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Ambil rumus cepatnya. Tingkatkan takwa. Dekati Allah pemilik rezeki. Bukankah Anda meyakini? Ya, karena itu kaidah takwa itu dibentuk dengan iman dulu. Ini yakin dulu. Yang punya rezeki siapa? Bos Anda atau Allah? Bos Anda aja berdoa kepada Allah. Masa Anda menggantungkan diri pada bos Anda? Ya minta kepada Allah, dekati. Bangun kepercayaan dulu. Bagaimana caranya? Ini poinnya. Ya. Tumbuhkan bibit-bibit iman dalam hati kita. Bangun kekuatan yang paling dahsyat. Lalu koneksikan, bangun konektivitas. Ini semua musim online nih sekarang.
online, semua online. Sekarang saya tanya, online Anda, line Anda dengan Allah itu on tidak? Jangan-jangan dengan manusia lines-nya itu on, tapi dengan Allah itu belum on. Nyalanya belum sempurna. Anda sekarang yang punya kegiatan WFH, ada yang Zoom dari sekolah, sinyal nggak kuat aja, Anda paniknya luar biasa. Sekarang sinyal Anda nggak begitu kuat terhubung dengan pencipta Anda, apa Anda nggak panik? Ya. Kenapa kita begitu gelisah dengan dunia? Sementara dengan sang pencipta, belum terbangun kedekatan yang kuat. Itu penting dipertanyakan. Ya, coba cek lagi. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita mesti banyak berevaluasi diri ketika Allah memberikan kepada kita jalan-jalan untuk menjadi baik dengan hikmah-hikmah tertentu. Mesti ada cara kita untuk merespon dengan cara yang elegan dan mulia. Ya, teruskan ilmu. Ya, begitu ada kesulitan, dengan peningkatan takwa ada kemudahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Banyak teman-teman. Pengetahuan, kebahagiaan, kemudahan, rizki, itu dikemas dalam kalimat takwa. Jadi yang paling menarik, perhatikan cara bacanya. Ketika Allah meminta kita untuk meningkatkan takwa, sesungguhnya poinnya apa? Ingin memuliakan kita, ingin membuat kita bahagia, ini muflihun, ingin membuat kita sukses. Jadi ketika kita diminta untuk melalui titian tangga-tangga takwa, artinya itu titian kesuksesan, tangga-tangga kebahagiaan. Anda yang inginkan, Allah kasih jalannya. Anda yang minta kemudian pintunya, Allah bentangkan pintunya. Sekarang Anda mau ambil kuncinya, tidak untuk membukanya. Itu poinnya kan? Anda yang minta, Anda yang berdoa, Allah kasih jalan. Jalannya nggak diikuti. Sekarang bagaimana Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan? Tak masuk akal. Ya. Maka dari itu, sekarang kita coba hapus dulu yang ini. Untuk lebih mendapatkan gambaran lebih utuh tentang poin-poin ini. Perhatikan baik-baik teman-teman. Bismillah. Mohon izin ya. Saya hapus dulu ini. Mohon maaf untuk memudahkan kata ulaika ini. Nih. Jadi kata ulaika ini menunjuk kepada orang-orang yang punya nilai keistimewaan dengan sifat takwa. Untuk menjadi pribadi takwa, titiannya ini yang telah saya uraikan dengan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ya satu penilaian positif, apresiasi dari Allah yang dengan ini mengantarkan kita pada kemuliaan, sukses dan bahagia, maka hal yang paling penting kita lakukan, ayo segera berubah. Ya, transformasikan diri kita dari keadaan hamba yang biasa, muslim, mukmin, transformasi menjadikan muttaqin. Berubah jadi orang takwa. Ya, bagaimana caranya? Ini. Maksimalkan, berlatih kita. Hadirkan riyadhah dalam kehidupan kita. Mulai sekarang pasang target, saya mesti jadi orang takwa. Ini poinnya. Pertama, tanamkan bibit iman dengan kuat dalam jiwa. Nih bibitnya. Iman. Belajar lagi ilmu tauhid yang benar, ya. Dan jangan terlampau kompleks. Ini saya sedang riset, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk yang cepat, mudah dan benar, ya. Di antara yang sedang saya riset adalah ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan nilai-nilai tauhid, juga nanti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sejauh ini saya temukan pelajaran Al-Qur'an itu begitu simpel, nggak ribet. Coba Anda bayangkan, ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kurang lebih selama 23 tahun itu, kurang lebih, bukankah terdiri dari Makkiyah dan Madaniyah? 114 surat kan? Pernah tidak Anda mengeluarkan ini? Bukankah yang Madaniyah yang selama 10 tahun Nabi di Madinah kurang lebih, itu ada 20 surat? Yang di Mekah 82 surat, 12-nya ikhtilaf, ya, berbeda pendapat ulama. Ya, sekarang kalau kita satukan misalnya 82 surat, taruhlah tambah 12-nya misalnya, 94. Ya, Makkiyah yang turun di Mekah itu bimbingan apa saja? Ya, kalau kita kaji semuanya, termasuk keterangan para ulama, itu kan cuma 3 secara umum diajarkan. Satu, tauhid, mengenalkan Allah dengan segala kekuasaannya, ya kan? Kemudian yang kedua, ibadah pokok berupa salat. Yang ketiga, akhlak. Ini nanti di Madinah baru masuk hukum. Dan tahu nggak ayat-ayat tauhid yang turun kepada Nabi Muhammad? Simpel sekali, rasional, simpel, dengan dalil akli yang sangat tajam, dengan dalil nakli yang sangat kuat, balago yang sangat dalam. Tapi
Sangat mudah dipahami, nggak ada banyak perdebatan kasus-kasus. Kebanyakan kurikulum tauhid yang ada sekarang itu kurikulum yang dibentuk setelah ada dialektika pemikiran, ketika banyak penerjemahan menerjemahkan alam pikiran Yunani dengan segala pemikiran filsafatnya, ya terutama di abad ketiga Hijrah, sehingga muncullah perdebatan-perdebatan, muncul aliran-aliran. Nah, ini yang jadi pembahasan kekinian, sehingga sibuk dalam perdebatan itu, lupa dengan esensi pelajaran tauhidnya. Sehingga alih-alih imannya kuat, muncul banyak perselisihan gara-gara tafsir yang ini, kan? Hanya kemudian akidah bisa diukur dengan pertanyaan di mana Allah. Sejak kapan kemudian itu bisa terjadi? Dari dulu orang masuk Islam itu dengan syahadat. Dan ini kompleks, persoalannya sederhana sebetulnya. Riwayatnya ada, hadisnya ada, pemahaman bisa berbeda, tapi esensinya menuju pada esensi yang sama. Jadi sekarang banyak aliran, banyak ini, banyak itu, bahkan diukur dengan pemahaman tertentu, sehingga ini yang berpotensi menimbulkan konflik sampai dengan kekinian. Kenapa nggak kita kembalikan pada pemahaman yang paling gampang, paling mudah, paling rasional, berlaku untuk seluruh kalangan? Ya, dan dahsyatnya ini di setiap masa akan terjadi pertanyaan-pertanyaan itu, dan telah dijawab tuntas oleh Al-Quran. Ya, bagaimana memahami secara akal akan wujudnya Allah, akan kuasanya Allah, kenapa Allah mesti satu, kenapa Allah benar-benar Tuhan, ya, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui Allah Tuhan yang benar, diajarkan dengan sangat mudah, simple, rasional, gampang dipahami, ya, dan jauh dari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Sehingga dengan pembahasan itu, orang-orang dulu itu terbangun keyakinan yang utuh kepada Allah, imannya kuat, yakin, percaya betul, dan tinggal disambungkan, membangun konektivitas dengan amal soleh, ya. Dari sini baru kemudian muncul turunannya. Dari benih, tumbuh dia, dipupuk dia, muncul tangkainya, gitu kan? Pupuk dengan ibadah sholat, mulai dimaksimalkan. Ini telah saya bahas tuntas. Ibadah harta, ada infak, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada interaksi dengan Al-Quran sebagai petunjuk, kita bahas seperti pernah saya uraikan. Saya tidak ingin kaji lebih luas lagi karena telah saya terangkan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, terlampau banyak menarik waktu sehingga nanti dari situ bahasan-bahasan lain tidak bisa kita maksimalkan. Plus sunnah. Nah, sekarang lihat ungkapan yang paling indah. Ini jembatan menuju kualifikasi muflihun. Siapa itu muflihun? Orang sukses, orang bahagia. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih kata ini? Yuk kita bahas keterangan kitab dari para ulama dulu. Saya bisa menyampaikan, tapi akan lebih baik kita rujuk sehingga argumentasi kita menjadi semakin kuat, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhubung kita bisa baca di halaman ke-46. Saya coba mengambil contoh salah satu tafsir dari Tafsir Al-Wasit, ya, Al-Quranil Karim, karya Syekh Muhammad Sayyid Pontawi. Al-muflihun, ya, kata al-muflihun ini minal falah, terambil dari akar kata utamanya falah. Nah, ini ahli bahasa, ini ahli balaghah. Jadi begini, teman-teman, kalau baru belajar tasrif di ilmu saraf, maka biasanya gambarannya dia akan tasrif. Muflihun itu kalau bagi yang belajar pertama ilmu saraf, dia nggak akan temukan kata falah. Yang dia akan gali kata aflaha yuflihu iflahan, kan? Aflaha yuflihu iflah, fahuwa muflih. Tapi kalau kita mengambil kedalaman akar dari bahasa Arab, maka kita akan gali infinitif kata pertamanya. Apa kata pertamanya? Nah, ini yang disebut oleh para ulama seringkali ketika mengatakan ini terambil dari akar kata ini. Yang dimaksudkan akar kata yang paling dalam, akar mulanya. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi ini kenapa penting saya uraikan, ini manhaj para ulama demikian. Dan dalam paparan saya kadang-kadang ketika menyampaikan akar kata ini, nah ini saya suka melampaui batasan sorof, jadi saya kembalikan kepada asalnya. Nah, ini yang sebagian kadang-kadang yang menyimak barangkali tengah belajar ilmu sorof, kadang memahaminya nggak benar itu, ya, azza yu'azzi ta'ziyatan, bukan dari azza ya azza. Memang benar secara sorof demikian, azza yu'azzi ta'ziyah, ada ilat di situ. Tapi kalau kita dalami ke dalam akar kata bahasa Arabnya, kita akan temukan kemudian kedalamannya dan korelasi di balik itu. Kenapa ta'ziyah disebut ta'ziyah? Ya dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan secara sorof, artinya menghibur,
membuat orang senang kembali, yang menghilangkan kesedihan ketika ditinggal seseorang yang wafat. Tapi jangan lupa, dia punya korelasi dengan kata al-izz, azza ya'azzu, sesuatu yang tinggi, yang agung. Jadi ketika kita datang, tinggikan kehormatannya, agungkan, angkat lagi dia, sehingga dengan pengangkatan itu menghadirkan kebaikan, melupakan apa yang tengah ia alami, sehingga hadir dia dalam suasana kesenangan. Ya, angkat kebaikan-kebaikan yang wafat itu, sehingga terangkat kembali nilai-nilai kemuliaannya. Dan dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian saya sedikit memberikan satu ulasan, karena ada beberapa yang sampai kepada kami kadang-kadang salah paham dalam beberapa keterangan. Jadi ini al-muflihun, kata muflihun itu dari falah, ya, wa huwa dhafar wal fawz bidarkil bughyah. Ya, jadi ini falah ini asalnya menggambarkan satu kesuksesan yang melalui titian, ya, untuk mencapainya dari satu harapan yang telah dirancang. Jadi Anda gini, Anda sekarang pengen berharap, misalnya saya kuliah nih, saya pengen sukses, IPK-nya 4. Terus Anda punya rancangan nih, ya, dari mulai semester 1, semester 2, semester 3, Anda ikuti tahapannya. Ya, ketika Anda dapatkan itu di penghujungnya dan sukses mendapatinya, itu disebut falah namanya. Jelas? Ya, teruskan dulu. Wa asluhu minal falahi. Dan akar kata utamanya dari al-falhu, alif lam fa lam ha. Ya. Apa itu al-falhu? Ya, bisukunil lam wa huwa syaqqu wal qata', yaitu sesuatu yang terbelah. Ya, sesuatu yang terbelah. Ya, jadi kalau ini ada meja misalnya, ini ada belah, ya bisa terbuka begini, ya bisa misalnya ada retakan juga, retakan yang tampak misalnya sedikit lubang. Ya, itu bisa disebut syak, ya, atau qata', ya, terbelah sama sekali. Atau misalnya ada sebuah retakan besar sehingga membentuk satu gambaran yang tidak utuh lagi. Ya. Teruskan. Wa minhu fallahatul ard wa huwa syaqquha lil harthi. Dari sini orang-orang petani yang membajak sawah, teman-teman, indah nih ilustrasinya. Petani yang membajak sawah, bukankah sawah itu dibelah kan? Sebelum ditanami padi kan? Oke, dibelah dulu, ya. Kemudian dilubangi dulu, ya. Ya, baru setelah itu kemudian dibajak kan? Ya, ada hewannya dengan sapi atau dengan alat tertentu, traktor, misal traktor atau sejenisnya. Bukankah itu semula kita akan kondisikan tanahnya, ya, bukan rata dulu kan? Ya, tapi kita belah dulu kan? Sehingga semacam sama seperti ini. Tadi ada kayu retakan, ini juga ada lubang-lubang, ya. Ada bagian-bagian tertentu yang mudah untuk ditanami benih. Nah, dari situ mudah kemudian ditanami benih, mudah kemudian dirawat sampai tumbuh, diberikan pupuk sampai menguning padinya sampai dipanen. Karena itu petani dalam bahasa Arab itu disebut fallah namanya. Fallah. Kenapa disebut fallah? Karena untuk memanen itu dia butuh perjuangan. Dia butuh membajak dulu, lahannya disiapkan dulu supaya bisa menerima benih itu. Setelah siap baru ditanamnya. Setelah benih ditanam, dijaga, dipupuk, dijaga dari hama-hama dijaga, ya, dari burung-burung yang dijaga, kadang bikin orang-orangan dan sebagainya, kan? Sampai tiba waktunya untuk dipanen. Jadi untuk memanen itu nggak bisa tiba-tiba Anda lemparkan benih ke tanah langsung tumbuh, belum tentu, mesti dikondisikan. Nah, dengan keindahan ini dibawalah itu sebagai majas, kiasan, menggunakan kata muflih, jamaknya muflihun, seakan-akan Allah ingin memberi isyarat kepada kita, hey, untuk sukses itu nggak bisa balikan telapak tangan sukses, mustahil. Ingin bahagia itu nggak gampang. Ya, coba lihat petani, belajar dari situ. Maka seperti terambil dari kata fallah, al-falhu, aflaha, yuflihu, muflihun, seakan-akan Allah ingin mengatakan, jika kamu ingin jadi orang takwa, ingin manen dengan sifat takwa, panen kebahagiaan, panen kesuksesan, panen pada puncaknya dengan mendapatkan takwa itu, maka pertama kondisikan, siapkan ladang yang baik dulu di hati kita, cawan hati kita kondisikan dulu. Seperti petani mengondisikan lahan sawahnya. Ya, berikan dulu area yang nyaman di hati kita, tenangkan dulu, siapkan niat dengan utuh, jadikan orientasi hidup kita dulu untuk mendekat kepada Allah, baca buku-buku yang mendekatkan diri dengan Allah, ya. Baik, setelah kita siap itu, baru bibit imannya tanamkan. Ya, tanamkan dalam jiwa kita yang paling dalam. Belajar ilmu tauhid yang benar. Ya, pelajari bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana meyakini tentang Allah, kemudian memberikan pendampingan dari malaikat, tentang kitab-kitab, ya. Setelah itu ada pupuk, dengan apa memupuk iman itu supaya tumbuh nanti iman itu menjadi tumbuhan takwa yang kuat. Akarnya tertanam kuat kemudian ke dalam hati,
Ya, tapi cabangnya bisa menjangkau kuat sampai dengan ke langit. Sehingga ketika kita memohon sesuatu mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memupuknya? Pupuk dengan salat. Ya. Jaga dia, pupuk dengan salat, pupuk dengan infak, pupuk dengan amal soleh. Pelajari bagaimana menjaga tanaman takwa ini supaya tumbuh dengan baik, supaya buah-buahnya itu tumbuh dengan kebaikan. Kemudian jaga dari hama nafsu. Bukankah lawan takwa itu nafsu? Seperti pernah saya uraikan kesempatan lalu, ya. Jaga dari virus-virus setan, ya kan? Ya, ada hama, ada tikus-tikus dan sebagainya. Jaga itu semua, tuh indah menggunakan satu kalimat, tapi memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa untuk menjadi pribadi takwa nggak mudah. Ya. Anda mau sukses saja belajar di dunia butuh perjuangan. Sekarang pengen sukses akhirat dengan membalikan telapak tangan mustahil. Pasti ada perjuangan. Dan indahnya, setiap kita berjuang, setiap keringat yang keluar, pikiran yang kita hadirkan, aksi yang kita kemudian tampakkan, di situ kan ada pahalanya. Itu keindahannya. Dan Allah melihat pada perjuangan kita, hasil itu belakangan. Ya, tapi yang paling indah, setiap yang kita perjuangkan itu, dari mulai memupuk hati kita niat sudah ada pahala. Tuliskan poinnya 10. Ya kan? Terus berusaha, saya mau berinteraksi dengan sholat nih. Saya mulai sholatnya ingin rutin, ingin sempurna, ingin tambah dengan sunnahnya. Baru niat dapat pahala, dikerjakan dapat pahala lagi. Nanti lihat dampaknya setelah itu. Tiba-tiba muncul buah ketenangan, baru sholat dah tenang, dah semakin lapang, semakin bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, semakin mulai semangat untuk berikhtiar. Itu belum sampai ke puncaknya, tapi sudah diberikan bonusnya. Kalau nggak percaya silakan. Coba deh mulai besok praktekkan kurikulum takwa kita dengan satu amalan dulu, sholat. Jaga sholat dengan baik. Karena itu kalimat menjaga sholat ketat di Al-Quran. Buka surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hei, ayo saling menjaga di antara kalian. Hafadhu yuhafidhu, saling. Bukan hafidhu yahfadhu yahfad. Saling. Jadi ingatkan orang tua, ingatkan anak. Anak ingatkan orang tua, ingatkan kawan. Jadi mengingat itu bisa Anda bikin status daripada bikin status yang aneh-aneh, bikin story yang nggak jelas. Ya, kadang-kadang aduh suka nggak nyambung gitu banyaknya. Ya kopi aja dia tinggalkan, apalagi kamu katanya. Kan apa sih hubungannya? Kenapa nggak Anda keluarkan setiap hari satu hadis, kan? Kenapa nggak Anda keluarkan setiap hari satu ayat tentang istiqomah, ya membangun sikap konsisten. Ya kan sering bertanya, Ustadz bagaimana jadi konsisten itu? Ya jawab dengan ayat, jawab dengan hadis daripada yang nggak penting. Untuk menjadi konsisten melalui 9 tahapan. 1 konsis 1, 2 konsis 2, 3 konsis 3, 4 konsis 4, sampai konsisten. Nggak ada faedahnya gitu. Ya. Wah, jadi lebih baik kita keluarkan ayatnya tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaika. Jadi tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi teman-teman sekalian, kenapa nggak satu ayat bikin status satu ayat Quran sehari satu ayat atau hadis Nabi? Terus mengingatkan tentang sholat, mengingatkan tentang kemuliaan tahajud, yang kira-kira memotivasi. Ya, kurang lebih demikian. Nah, kalau ada kita bikin status orang lihat, ya, status tentang jilbab, terus tiba-tiba orang sadar, terus dia berjilbab, Anda dapat pahalanya itu. Ya, sampai dia wafat, bayangkan. Ya, kalau ada orang sholat dari status kita, sadar dia sholat, dapat pahalanya. Apalagi yang bertransformasi, tiba-tiba orang itu dari nggak sholat jadi sholat, dari setiap dia sholat Anda dapat pahalanya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini gambaran yang ingin saya sampaikan. Ini indah sekali. Jadi di kitab ini Syekh Muhammad Sayyid Tantawi mengatakan wasta'mala minhu al-falah fil fawz ka'anna al-fa'iz syaqqa tariqahu wa falahahu lil wusul ila mubtaghah aw infatahat lahu tariqal dhafr wa inshaqqat. Jadi untuk mendapatkan ini seakan-akan orang yang sukses itu untuk menggapai kesuksesannya dia butuh perjuangan. Jadi siapkan dulu lahannya, bikin peta yang kuat, bikin kurikulum, hadirkan toolsnya, wasilah-wasilahnya, tempatkan. Setelah itu eksekusi itu semua. Anda ngejar dunia saja, Anda paham teori ini. Silahkan lihat pelatihan-pelatihan, motivasi-motivasi. Semua orang-orang sukses mengatakan butuh perjuangan. Ya, orang bikin lampu saya Thomas Alva Edison, saya kan bikin 1000 percobaan. Kalau saya sih kalau baca satu ayat ya di Al-Quran di surah An-Nur itu, ya, surah 24 ayat 35,
Allah nurus samawati wal ard dan seterusnya, wal misbahu fi dzujajah itu kan, dan cahaya itu mesti ada bohlamnya, itu selesai itu. 1000 percobaan kalau baca satu ayat misal kan, tapi kan ini ingin menunjuk bagaimana ikhtiar yang luar biasa untuk urusan dunia. Jangan bayangkan bikin pesawat terbang percobaannya berapa kali gagalnya, bikin mobil percobaan berapa kali, bikin motor, bikin handphone berapa kali. Anda dunia aja butuh tahapan, masa akhirat pengen jalan tol cepat begitu saja? Mesti ada perjuangan, kawan. Dan di perjuangan itu ada pahala. Maka nikmatilah perjuangan itu. Untuk menikmati itu butuh kelapangan hati, kekuatan iman. Karena itu iman ditempatkan yang pertama. Bajak dulu lahan hatinya. Ya, lahan hati kita, bukan bajak hati orang. Ya, lahan hati kita. Ya, lahan hati kita kondisikan dulu, ya, kemudian lapangkan dulu sehingga mudah kemudian iman untuk bertanam kuat di dalam jiwa kita. Indah ya kalimatnya ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau sudah begini, passion apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia, Anda mau jadi apa aja silakan. Ya. Kalau ustadz, nanti akan jadi ustadz yang bertakwa. Jangan diduga semua ustadz itu bisa bertakwa, belum tentu. Kalau ustadz itu pun nggak berjuang dengan nilai-nilai ini. Hah? Apalagi musim begini, musim media sosial. Ayo, ya ini saling mengingatkan. Maka tolong doakan saya juga, ya. Doakan saya dan doakan para ustadz-ustadz supaya tidak terjebak, ya, dari pengalihan pada poin-poin positif ini. Coba betapa banyak yang orientasinya mungkin tergoda untuk mencari subscriber, mencari dunia, ya, mencari yang lainnya. Nah, ini bahaya kalau sudah ke arah itu, nanti berbahaya. Pun demikian teman-teman secara umum, insinyur yang bertakwa, ya kan? Polisi yang bertakwa, ya, di militer misalnya TNI yang bertakwa dengan 3 matanya darat, laut, udara. Jadi pejabat silahkan, di legislatif DPR yang bertakwa, ya, kemudian di eksekutif juga silahkan, dari mulai presiden ke menteri, ke gubernur, sampai ke bupati, sampai ke RT, sampai ke bawah. Indah sekali. Kalau dimulai dari sini semua bertakwa, saya yakin akan ada perubahan dalam kebaikan. Sebab sederhana, lihat kaidahnya ya. Kalau seorang hamba dekat dengan Rabbnya, dekat dengan Allah, maka sudah, jalan hidupnya akan terukur dalam nilai-nilai kebaikan. Mustahil. Untuk korupsi aja, saya yakin kalau semua pejabat dekat dengan Allah, KPK ringan, bahkan mungkin selesai tugasnya. Ya, teman-teman di kepolisian tuh tinggal minum teh, minum kopi, ya semuanya dekat dengan Allah. Mau nyuri takut, kan? Mau korupsi takut, mau korupsi, aduh takut kalau meninggal nih. Ya itu kalau belajar kadar kan begitu. Ya, kalau belajar ilmu tauhid kan benar. Bagaimana kalau saya sedang mencuri, sedang korupsi, diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau sedang berniat zina, tiba-tiba wafat? Itu kalau kita punya iman yang kuat, kontrolnya itu luar biasa. Makanya dari dulu Nabi itu memantapkan lu 13 tahun supaya semua sahabat-sahabat itu walaupun punya passion yang berbeda-beda akan jadi tubuh pribadi yang takwa. Silahkan cek, kan sahabat Nabi itu nggak semua jadi ustaz. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullahu wajah, ustaz, pengajar, dosen yang sangat brilian, genius, bahkan menguasai matematika. Ya, nanti ada tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari, itu di jilid yang terakhir ada beberapa yang menarik, jadi teka-teki dari tinjauan hitungan matematika dan solusinya dari ayat Al-Quran. Di antaranya pembahasan yang diulas dengan kisah bagaimana seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyelesaikan satu persoalan faktual yang terjadi dengan pendekatan matematika tapi dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Tuh, ada lagi yang pebisnis sukses, ya, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Kemudian siapa lagi? Ada yang diplomat, ya, birokrat, Amr bin As, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi. Jadi ada yang di birokrasi, diplomasi, ada yang di militer, Khalid bin Walid, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, siapa lagi? Banyak sekali panglima, 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima. Satu kualitas panglimanya, satu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Itu luar biasa. Ya, jadi bagaimana membentuk karakter itu? Awalnya ini. Jadiin dulu orang baik. Jadi ketika jadi panglima, panglima yang baik. Jadi birokrat, birokrat yang baik. Diplomat, diplomat yang baik. Jadi ustadz, ustadz yang baik. Jadi mufti, mufti yang baik. Kalau sudah baik, yang lain-lainnya itu akan mudah. Yang pintar tuh banyak, tapi mencari pintar yang baik itu nggak mudah. Sekarang ini kita butuh orang baik. Jelas. Ya, ini poinnya nih. Ya, karena itu dulu silakan cek. Nabi menugaskan seorang panglima misalnya dalam satu tugas utama,
Misal dalam satu medan peperangan atau pertempuran tertentu, masa-masa yang memang terjadi seperti itu tidak bisa seorang panglima hanya punya bakat perang diangkat begitu saja, tidak. Walaupun punya pengalaman militer yang bagus, punya kemampuan yang kuat, tapi syarat takwa ini mutlak. Bahkan level pimpinan batalion pun, danyon itu jadi imam. Jadi sekali danyon imam sholat juga. Apalagi panglima, ketika masuk jadi imamnya mesti itu. Imam sholatnya, yang mengarahkannya dan sebagainya, itu membentuk karakter. Ya, apalagi kalau kita tarik dalam kehidupan harian kita dengan semua passion yang ada, maka itu wajar kalau bisa membangun kemakmuran negeri sampai menjadi corong peradaban yang memberikan sinar pada dunia. Wajar. Karena apa? Spirit ini yang muncul. Sehingga siapapun mendapatkan manfaat dalam kehidupan. Even itu non-muslim sendiri. Silahkan lihat dalam sejarah. Tidak ada orang-orang Islam mempraktikkan nilai keislamannya sampai kemudian mendapatkan kemakmuran di setiap tempat yang dipijak, kecuali membawa manfaat dalam lingkungannya siapapun yang hadir di sekitarannya. Ini yang pertama. Jadi kita nggak usah lihat orang lain. Dan jangan sebut orang, sebut diri sendiri. Satu nunjuk orang. Ini 4 kembali ke kita. Ini nggak usah melihat orang. Sekarang Anda mau jadi apa? Apa yang Anda kerjakan? Rubah dulu jadi diri Anda sebagai pribadi yang baik. Kalau kita sudah baik, maka yang nggak baik-baik itu akan malu. Ujung-ujungnya akan ikut menjadi baik dalam kehidupannya. Ini poinnya. Dan kita siapkan generasi-generasi yang terbaik di masa-masa yang akan datang, sehingga dengan itu kualitas kehidupan kita lebih bernilai. Nah, kalau belum mampu kita mengupdate dengan cepat, maka setidaknya cari teman-teman yang baik dulu. Jadi mulai sekarang, cari teman dengan kualifikasi ini. Karena itu ada yang menafsirkan juga bahwa ayat 1-5 ini ingin menunjukkan golongan orang-orang baik yang salah satu manfaatnya bisa dijadikan teman dalam kehidupan. Ya, bisa jadi teman dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kalau istri, ya, perempuan pengen cari calon suami, lihat kualifikasi ini. Maka rumah tangganya akan dijamin dalam naungan petunjuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat kemudahan. Ya, cari istri yang beriman. Cari suami yang beriman. Ya, maka turun ayat Quran surah ke-2 Al-Baqarah nanti di ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Jangan nikahi perempuan-perempuan yang belum beriman. Ya, walaupun nanti ada orang beriman, perempuan beriman yang mungkin wajahnya menurut pandangan kamu biasa saja, itu lebih baik dibandingkan dengan yang belum beriman walaupun dia begitu memesona. Ya, Allah aja dia tinggalkan apalagi kamu. Kan? Ya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ya, pun demikian, jangan nikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki yang belum beriman. Jadi iman tuh tinggi kualifikasinya. Ya, lebih baik menikah dengan pria yang mungkin parasnya biasa-biasa saja, ya, tapi punya keimanan yang dalam. Itu lebih bagus dibandingkan memilih pria, ya, kemudian yang engkau kira begitu memesona tapi tak punya iman. Ingat, pesona wajah tuh bisa luntur kapan saja karena fisik ini terbatas. Ya, coba lihat sekarang. Ya, coba lihat sekarang teman-teman sekalian. Sekarang kelihatan muda kan? Kuat. Kulitnya begitu halus, padat dan sebagainya. Nanti lihat berapa puluh tahun ke depan. Ya. Karena itu ada kakek yang ditanya, enak mana zaman sekarang dengan zaman dulu? Enak zaman dulu, Ustaz. Kenapa? Karena zaman dulu istri saya masih cantik. Sekarang udah nenek-nenek gitu ya. Atau sebaliknya. Ya, kenapa? Ini jawaban sangat menarik, ingin menunjukkan bahwa segala tampilan fisik itu nggak abadi. Tapi iman, ukurannya begitu kuat. Dibawa kemanapun, suami beriman itu, mau sejak awal nikah, sudah jadi ibu, jadi nenek, jadi kakek, kalau imannya kuat, itu Masya Allah, keindahan rumah tangga itu akan tercapai. Karena Allah memberikan semua pedoman-pedoman kemuliaannya. Ya, cari teman yang baik. Pun demikian, teman kerja, cari ini kualifikasinya, cari yang beriman dulu. Makanya banyak di Al-Quran itu, teman-teman sekalian, ajakan-ajakan dari Al-Quran untuk memilih teman yang beriman. Ya, dan iman ini dalam konteks ini, dalam konteks nilai yang mengajak pada kebaikan. Ada iman-iman palsu. Nanti dari mulai ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20, itu golongan orang munafik. Jadi tampak seperti beriman, tapi iman nggak sampai ke hatinya. Sehingga menjadikan kontradiksi antara keimanan dengan perilakunya. Mengatakan diri beriman, di KTP-nya tertulis muslim, tapi tindakannya jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka yang seperti itu bukan iman yang hakiki. Karena itu kalau Anda ingin mengecek siapa orang beriman yang sesungguhnya, nih, lihat urutannya. Pertama, lihat rajin sholat nggak? Ingatkan Anda pada sholat nggak? Ngajak Anda sholat berjamaah nggak?
Kalau di kantor ada yang sudah mulai ngajak sholat berjamaah, mengingatkan sholat, ciri pertama ini orang baik nih. Ya. Kalau sudah berteman dengan yang seperti itu, Allahu Akbar, ada berkah nanti, ada tambahan-tambahan kebaikan. Kalau nggak percaya silahkan. Dia bukan hanya hadir saat Anda merasakan suka, tapi dalam duka pun dia akan jadi teman yang sangat setia, memberikan motivasi kepada Anda. Ya. Dan dia akan mengajak Anda berbuat baik tanpa batas. Even itu pada teman Anda yang non-muslim. Dia akan ajak. Ya, dapat gajian, diajak, ayo kita makan dulu, ya, ajak teman kita tuh, yang lain juga semua ngumpul, Masya Allah. Nggak batas. Karena itu tahap latihan pertama, cari yang ini dulu. Nanti dari sini akan menyebar auranya, jadi nilai-nilai kebaikan. Jelas ya? Nah, kalau sudah dapatkan yang ini, ingat, as-shalah yang pernah saya terangkan, bukan cuma mencakup yang fardu kan, sunnahnya. Jadi pertama cari yang fardu dulu. Kalau ada yang sudah levelnya naik ke sunnahnya, itu yang hebat. Orang yang jaga sholat sunnah, jaga tahajud, dekati itu, jadikan teman baik tuh. Ya. Setelah itu nanti naik levelnya, senang berbagi, senang infak, hadir dalam kesulitan Anda. Walaupun sedang tak punya, dia bisa referensikan. Minimal dia doakan, minimal dia membesarkan hati Anda. Itu gambarannya. Nah, ini puncaknya ahli Al-Quran. Ya? Yang ditopang oleh kekuatan sunnahnya, bijak. Bukan cuma hafal Quran, hafal sunnah, hafal hadis, tahu hukum, tapi akhlaknya kosong. Ya. Gemar mencela, gemar berselisih, gemar macam-macam, itu ada sesuatu yang tidak lengkap. Karena ingat, 82 surat standarnya turun di Mekah, itu akhlak. Makanya banyak orang masuk Islam tuh karena melihat akhlak orang Islam luar biasa. Kasih sayang, cinta, kebaikan, kemuliaan, itu. Kayak kalau ada orang Islam, kasar, kotor, ngajak pada keburukan, awas tuh, saya ingatkan sekali lagi. Kalau ada tanda-tanda orang ngajak pada kekerasan, dan gak wajar, tembak orang, bunuh orang, bom orang, macam-macam, tidak pada tempat yang telah disyariatkan, bukan pada ketentuan yang dibenarkan, asal-asalan saja, apalagi ngajak di bumi kita tercinta, di tempat yang kita pijak di Indonesia ini, saya pastikan itu bukan ajaran Islam. Nah, ada sesuatu yang salah itu, dan yang perlu diluruskan. Ya, standar saja. Karena itu kalau sudah menemukan yang seperti ini, ahli Quran, Masya Allah, kemudian senang dengan sunnah-sunnah Nabi, ya, kemudian sunnah itu kan bisa berupa hikmah, bijak, akhlak, bisa berupa pengetahuan, ya, senang menambah wawasan. Artinya apa? Artinya ya ini bisa luas, bukan cuma jadi ustadz, ya, mungkin ada dokter. Coba lihat, pernah nggak buka, teman-teman temukan kitab namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Ini Bidayatul Mujtahid, itu kitab yang dikarang oleh Ibnu Rushd. Itu tentang perbandingan mazhab, muqaranatul madzahib. Jadi di situ membandingkan, ini ada kasus begini, di pendapat imam ini, imam ini, imam ini, disajikan kepada kita. Cuma tidak sampai kepada qaul rajih, pendapat yang kuat. Cuma menyajikan, itu luar biasa. Ini dalilnya ini, persoalan fikih dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang ada mengacu pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi ini sudah pasti nih, hafal Quran, hafal hadis, tahu fikih. Tahu nggak yang nulisnya siapa? Dokter bedah. Ya. Silahkan cek ulama-ulama kita dulu. Ada ahli matematika, fisika, kimia, astronomi. Siapa mereka? Hafal Quran dalam usia 7 tahun, ada yang 9 tahun. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya, Al-Jabiri, dan lain sebagainya. Jabir ibn Hayyan, bapak kimia. Ya, Al-Jabbar itu, Al-Jabbar, siapa bapak matematika itu? Dari orang Islam. Ya, yang menganalisis karya-karya masa lalu kemudian disempurnakan. Jadi saya ingin katakan, jangan batasi passion takwa itu pada kalangan-kalangan yang terkait dengan ilmu syariat saja, ustadz, kiai, habib, dan sebagainya. Tapi Anda, pebisnis, bisa menjadi pebisnis yang bertakwa, pejabat yang bertakwa, eksekutif yang bertakwa, legislatif yang bertakwa, yudikatif yang bertakwa. Semua kita punya peluang, dan takwa tidak dimonopoli oleh satu golongan tertentu. Takwa dibuka peluangnya oleh Allah pada semua kalangan yang ingin meraihnya. Jangan dengarkan pendapat manusia sekalipun mereka menghukumi Anda pada titik nadir yang paling rendah. Kamu ini mantan napi, kamu ini mantan narkoba. Tidak, mantan itu selesai artinya. Mantan itu selesai. Artinya, itu sebuah isyarat. Tinggalkan semua itu. Jadi mantan, selesai. Pindah kepada yang baru, karena Anda sangat berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk jadi baik. Ya, dan Allah membuka semua pintu itu sampai tiba masa kematian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal siapa di antara kita yang meyakini ayat ini dan bergegas untuk mewujudkan diri kita demi meraihnya. Itu poinnya. Ulaika ada hudan min rabbihim wa ulaika hubul muflihun. Untuk mendapatkan derajat ini, cari dulu teman-teman baik di sekitaran.
Ya, kalau dalam suasana Covid begini, cari kajian-kajian yang bagus, cari ustaz-ustaz referensi yang baik, mengarahkan pada kebaikan, kebenaran, kemuliaan, merubah pribadi Anda lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih, teman-teman, makna ayat yang kelima. Tinggal kita bikin kurikulumnya. Momentumnya sangat bagus karena kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sudah masuk pada hari ketiga, jadi ini yang paling enak banget untuk mempraktekkan ini. Ya, karena amalannya dimotivasi dengan kuat, menjadi dicintai, maka saatnya kita bisa meningkatkan sholat hari-hari ini. Kemudian kita juga bisa mulai berinfak, minimal menabung untuk bisa kurban. Ya, kalau belum ada sampai ke situ, ya kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya, seperti sebagian sahabat berbagi dengan ayam, gitu kan? Nah, itu nggak masuk dalam kategori kualifikasi kurban, ya, dengan hewan ternak, tapi menunjukkan kesungguhan untuk berbagi. Ya, pun demikian teman-teman sekalian, juga dengan kualifikasi amalan-amalan lain, sejatinya yang terkait dengan amalan di Idul Adha ini, atau 10 hari pertama menjelang ke Idul Adha pada hari ke-10-nya, insya Allah kita akan coba hadirkan program rutin ya, membahas tentang amalan-amalan itu. Jadi saya sekali lagi sampaikan bagi teman-teman nanti yang kiranya ada pertanyaan atau konsultasi tertentu yang ingin ditanyakan, nanti masuk aja langsung ke ruang pertanyaannya ya, baik itu di YouTube ataupun di Instagram. Nanti dari admin ya teman-teman ya, adminnya tolong disediakan kolom, jadi yang bertanya jadi langsung ya, karena kalau Anda masuk di kolom komentar ya, seperti ini saya ta'lim komentar itu mesti cari lagi satu-satu tuh dilihat ya, dan itu kadang-kadang kan melihat seperti itu juga bisa jadi salah persepsi gitu kan, karena banyak sekali hal-hal yang tidak bertautan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang telah meregistrasi diri di wilayah Jabodetabek untuk program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Ingat, waktu besok Jumat itu terakhir kuota untuk Jabodetabek, Jumat sampai pukul 18.00 ya, sampai 18.00 ya, jam 6 PM. Jadi begitu selesai itu maka ditutup untuk sementara waktu kuota Jabodetabek dan akan dibuka untuk umum di luar itu. Nanti akan terkunci sendiri di sistem. Kemudian mulai teman-teman yang sering bertanya kami kapan kita ini bersabar, ya insya Allah. Jadi nanti besok ya di atas jam 6 atau mungkin paling telat hari Sabtunya itu sudah dibuka dengan luar Jabodetabek. Jadi teman-teman sudah bisa mulai melakukan registrasi, dan kita juga siapkan nanti untuk skema pengiriman paket dan lainnya. Nanti kalau sudah tersusun utuh ya 10.000 dari teman-teman semua sudah masuk di kuota pendaftaran pertama. Targetnya kita di bulan Agustus selesai semua. September kita mulai untuk pelajaran yang realnya terukur dengan kurikulumnya, dan nanti saya akan hadir bersama Anda, khusus nanti kita punya line sebulan sekali setidaknya akan bertemu dengan saya. Kemudian setelah itu nanti ada pendampingan, sekarang pun sedang mulai pendampingan untuk menguji nanti supaya terbiasa dengan sistem. Jadi mohon izin kalau Anda yang sudah bikin appointment, nanti ada kadang ditelepon oleh musyrifnya, itu standby itu ya, terus diamati. Nah, itu ada yang terus 24 jam operator lihat, musyrif juga melihat. Nanti ketika Anda akan setoran janjian itu kan, bisa kontak. Nanti kalau sudah tersistem mungkin sudah mulai masuk ke ke rekaman ya yang akan disampaikan. Saya kira itu teman-teman yang kami informasikan. Kemudian besok seperti biasa, nanti besok pagi ada tuntunan lagi terkait Idul Adha, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Dan selanjutnya semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk jadi lebih baik dalam kehidupan. Dan saya memberikan pesan, mumpung masih ada kesempatan untuk hidup, manfaatkan kesempatan itu untuk meniti perbuatan-perbuatan yang lebih mulia, dan tinggalkan jejak kemuliaan di muka bumi ini, tempat yang pernah kita pijak sebelum kita masuk ke dalam tanah pijakan yang tak mampu kita pijak kembali. Ya, jadi tinggalkan jejak yang paling bagus, tinggalkan jejak yang paling mulia, yang dengan itu akan jadi kenangan terindah sebagai amal soleh yang dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amanah kehidupan yang Allah titipkan kepada kita, satu saat tetap itu akan berakhir dan berpulang kita ke haribaannya. Hanya sejarah yang akan mencatat apakah kita sebagai pemenang atau orang yang dikalahkan karena ketamakan nafsu dan pengikut godaan-godaan setan yang hanya menghadirkan nilai fata morgana saja. Sekali lagi, semoga Allah muliakan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.